Ketemu lagi dengan saya Handoko Wisnuwargo di Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Rara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-253 yang akan membahas sebuah film. Ingat Friday Night Movie? Ya, movie atau filmnya adalah Cat Runners. Cat Runners adalah movie yang sangat luar biasa, meskipun bukan berdasarkan based on true story, melainkan berdasarkan sebuah novel, tetapi tetap akan dibahas di Friday Night Movie Serajum hari Jumat. Ya, dan hari ini kita akan datangkan tamu spesial, ya tamu yang sudah beberapa tahun tinggal di Afghanistan. Dan tidak hanya beberapa tahun, tapi beberapa kali. Ya, jadi yang menarik dan lebih menarik lagi adalah beliau ini, tamu kita ini, itu sudah baca bukunya, sudah nonton filmnya, dan sudah pernah tinggal di sana. Nah, ini yang mungkin tidak semua orang pernah ngalamin ya. Dan bahkan saya sendiri merasa bersyukur bahwa beliau mau menjadi narasumber atau menjadi guest tepatnya di acara Serajum kita. Dan beliau ini tinggal di belahan benua yang lain dari Indonesia, yaitu di Australia. Jadi luar biasa ya. Oke, kita akan ini jangan lewatkan kesempatan ini. Siap. Jadi saya akan menyapa-nyapa dulu siapa saja yang sudah hadir malam hari ini. Siapa yang sudah hadir tentu ya. Ini hari ini sinyal buruk, kenapa? Biasa Kelapa Gading hujan. Oke, sudah datang. Wah, rame ini mestinya. Hari Jumat sebentar ya. Belum kebaca nih. Kok belum kebaca? Bentar ya. Di layar kontrol saya bisa nggak kebaca. Unik juga ya. Kenapa nggak bisa kebaca? Oke, kalau nggak bisa dibaca di situ, dibaca dari tempat lain. Ini yang hari ini yang ngadat benar-benar adalah sinyal. Kenapa sinyal ngadat? Karena saya juga nggak tahu kenapa perubahan langsungnya gimana. Hujan. Nah, ini nggak mau nyambung soalnya. Sinyalnya penuh tapi nggak mau nyambung, nggak apa-apa. Kita pindah gadget lain, selalu ada gadget ekstra. Baik, oke. Siapa saja yang sudah hadir? Kita akan monitor dari gadget yang satu lagi. Yang sudah hadir. Ya, yang sudah hadir pertama kali adalah Dr. Tungsen. Halo malam Tuhan, hujan-hujan tetap semangat. Selalu semangat Dr. Tungsen dari Jakarta. Ya, dari Kutarjo, jauh. Kutarjo sana 550 km dari Maestro Studio. Datang adalah Maria Purwanti. Siap hadir Om Han, nyambi di kafe. Wah, Purwanti ini punya hobi 3 ya, ngajar ya karena beliau ini adalah guru di Kutarjo. 2 berdoa karena beliau ini sangat religius, dan yang ketiga adalah ngafe karena beliau ini punya kafe sendiri di Kutarjo. Purwanti, kalau Anda tidak keberatan silahkan cantumkan nama kafe Anda sehingga orang-orang yang mungkin di daerah Kutarjo dan sekitarnya atau lewat Kutarjo bisa mampir ya. Dwi Aryatma juga hadir ya, Dwi Aryatma hadir. Dwi Aryatma di Jakarta. Halo, apa kabar? Ya, saya manggilnya biasanya adalah Didi. Mas Didi, apa kabar? Ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Terus siapa lagi? Oh, ada Hersuno Haryo Sigit dari Jogja. Halo, Hersuno Haryo Sigit. Apa kabar? Hersuno Haryo Sigit ini teman saya SMA. Ya, beliau adalah adik daripada Romo Sabdo ya, waktu itu menjadi Romo Pamong di Kolese de Brito. Ya, siapa lagi yang hadir? Hersuno Haryo Sigit. Sehat selalu ya. Ya, waktu itu sempat mengkhawatirkan karena beliau ini sama dengan banyak orang yang lain kena COVID tapi sudah sembuh. Ya, Hersuno mengatakan nyimak Mas Bos. Terima kasih Hersuno Haryo Sigit. Ya, oke, dari Magdalena Subianto tidak ada background-nya. Ada mestinya. Masa enggak kelihatan? Coba ya, dilihat.
background-nya baru soalnya memang Friday Night Movie, Serajum, ya di bawah sini ada Maestro. Adakah? Kelihatan ya? Oke. Ada dari Jonggol, yaitu Mas Rafael Gunawan. Halo Mas Rafael Gunawan. Wah ini perasaan ya, perasaan baru sekali ini ikut ya dari Jonggol. Jonggol bagi Anda yang belum tahu Jonggol, kalau kita dari Jakarta mau ke Bogor, ya itu di sebelah kiri itu ada Sentul dan sebagainya. Nah, disitulah Jonggol berada. Dulu pernah akan didirikan sebuah kota yang namanya Bukit Jonggol Baru, ya. Tapi terus itu sekitar tahun 90-an 8 ya. Terus kemudian ada agak sedikit gangguan sehingga akhirnya tidak jadi berdiri kota mandirinya itu, ya. Itu dari Jonggol. Terus siapa lagi dari mana? Siapa lagi yang belum terlihat? Maria Purwanti mengatakan, mari silahkan mampir di Ruang Ngopi Timur Alun-Alun Kutoarjo. Jadi bagi teman-teman semua yang ke Kutoarjo, orang Kutoarjo atau tidak harus orang Kutoarjo, tapi ini Anda bisa mampir di kafenya Maria Purwanti, ya, namanya di Ruang Ngopi, ya, di Timur Alun-Alun Kota Kutoarjo. Kutoarjo itu kira-kira 12 km dari tempat kelahiran saya, yaitu Purworejo. Ada orang kota kecil kasihannya. Nah, ini malam ini kita kedatangan tamu-tamu yang tidak biasa. Ya, baru masuk Mas Thomas Gunawan. Halo, Mas Thomas Gunawan dari Jakarta. Mas Thomas Gunawan ini adalah seorang kolektor yang luar biasa, yaitu kolektor buku-buku, figurin, mobil daripada Tintin dan aktivis di komunitas Tintin Indonesia. Kebetulan kami sama-sama di sana, tapi Mas Thomas Gunawan ini terkenal sebagai sultannya, ya, karena koleksinya koleksi yang sangat luar biasa. Mas Thomas Gunawan, thank you sudah atas kehadirannya. Ya, kolektor Tintin kelas sultan. Ya, oke. Jadi cuman orangnya pendiam artinya cuman ngasih lihat koleksinya, nggak pernah terus kemudian ikut ikut tidak terlalu banyak posting. Ya. Nah, ini ada komentar tamu dari Jogja, tadi Mas Thomas Gunawan dari Jakarta, ada tamu dari Jogja namanya Yosef Wijaya. Yosef Wijaya ini menulis, kalau ini gara-gara tulisannya Purwanti ya, kalau dari alun-alun itu ngulon atau ngetan gitu ya, ngetan. Nah ini kenapa kok Yosef Wijaya mengatakan ngetan dan ngulon? Tadi pagi-pagi saya membuat tulisan, tapi belum saya posting sebetulnya tulisannya. Jadi gini ceritanya ya, saya ceritain tulisannya sambil nunggu sebentar lagi kita mulai ya. Ngalor ngidul judulnya begitu. Saya kadang terlibat dalam percakapan ngalor ngidul yang artinya kiasan. Percakapan ngalor ngidul itu kesana kemari, nggak ada ujungnya gitu ya. Tetapi harus mikir dulu setiap orang menggunakan istilah ngalor ngidul ngetan ngulon sebagai petunjuk arah untuk keperluan navigasi. Bukan saja dalam terminologi Jawa, ketika menghadapi orang-orang memberikan arah utara, selatan, barat, timur, saya harus mikir dulu, baru tahu. Ya, tidak bisa otomatis. Jadi tidak bisa otomatis. Jadi kalaupun ngalor ngetan itu ngulon plus utara, barat, timur, selatan, saya juga nggak bisa otomatis. Ya, nah ini menarik ya. Sahabat saya dari Bali, Cok Panji Indra, selalu menggunakan itu. Begitu juga kebanyakan orang Bali lainnya, seingat saya. Ya, kalau tidak terpaksa sekali saya tidak minta petunjuk arah dari seorang yang bernama Cok Panji Indra. Kenapa? Karena dia selalu pakai barat, timur, utara, selatan. Yosef Wijaya dari Jogja yang sering mondar-mandir Jakarta, Jogja, memakai istilah ngulon dan ngetan untuk bilang dia ke Jakarta atau kembali ke Jogja. Nah, kalau lihat postingannya di Facebook, dia ngulon atau ngetan, daripada saya mikir, mendingan saya WA dia, saya bilang, kamu ke Jakarta ya? Paling kan salah. Enggak, wong saya sudah ngetan gitu kan. Ngetan itu artinya udah balik ke Jogja lagi gitu kan. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, nah kalau lihat postingannya di FB dan malas mikir, saya tanya aja, kamu ke Jakarta? Palingan salah. Kan cuma ke Jakarta atau ke Jogja. Betul?
Nah, saya tidak tahu asal-muasalnya kok bisa begitu. Bisa saja di keluarga dari kecil diajarkan navigasi dengan cara memakai landmark tertentu, misalnya tempat ibadah. Oh, ada masjid 100 meter lagi belok kiri, gitu kan. Nah, selebihnya atau perapatan. Nah, kalau udah perapatan nanti terus aja kira-kira 200 meter ya udah nyampe gitu kan. Nah, misalnya tempat ibadah, perempatan dan lain-lain, lalu kiri, kanan dan terus. Saya juga belum bertanya ke ahli atau setidaknya mencari di Google. Kenapa kok saya punya fenomena seperti itu? Tiba-tiba saya ingin menuliskannya dan barangkali ketemu teman senasib dan siapa tahu mendapatkan penjelasannya. Ini saya tulis tadi pagi, tapi belum saya posting. Mungkin saya posting besok pagi ya. Nah, karena hari ini rame banget kerjaan. Yosef Wijaya sudah puas, sudah ngeledekin saya gara-gara nggak bisa ngetan sama ngulon. Ya, jadi warungnya adalah apa tadi namanya, Purwanti? Ruang Ngopi. Ya, baru masuk dari Batam adalah Pak Henry Eng. Halo Pak Henry Eng. Pak Henry Eng ini sahabat saya makan-makan, tidak hanya di Batam, ya. Saya ingat tuh selalu makan di Sri Rezeki untuk seafood dan selalu makan di New 222 atau Tututu atau aku nggak tahu namanya apa, kenapa kok namanya 2222, ya itu makan bihun kepiting sama ayam goreng bawang putih. Ya, bawang putih itu adalah satu unggulan. Masakan yang mengandung bawang putih banyak adalah unggulan daripada Pulau Batam. Enggak cuma di Batam. Kalau saya makan dengan Pak Henry ini, ya mungkin ini kok di masa-masa gila dulu ya, bisa tiba-tiba makan bubur di Singapura. Ya, ya itu masa-masa di mana masa-masa foya-foya ya. Singapura gampang, kemana gampang, bisnis jalan gitu ya. Sekarang kita mesti berpikir beberapa kali. Hadir malam ini juga adalah Nanda Vanda Funika. Nanda Vanda Funika adalah aktivis di SPS atau Sentra Vaksinasi Serviam, ya, yaitu program yang dilakukan oleh suster-suster atau oleh Santa Ursula sebetulnya, lebih boleh dibilang begitu. Jadi program ini sudah berjalan tidak hanya sebulan 2 bulan, sudah berbulan-bulan, sempat istirahat sejenak, ya. Tapi istirahatnya benar-benar cuma sejenak, karena setelah itu bergerak lagi. Nanda Vanda Funika ini bekas anak buah saya dulu, ya baik di Ciputra Group maupun juga anak buah saya di waktu saya menjadi sekjen untuk DPP REB. Nanda, terima kasih. Ya, oke, masuk lagi. Rafael tadi sudah, Yosef Wijaya sudah, Henry Eng sudah. Loh kok hilang catatannya? Dari ini hari ini sinyalnya buruk banget. Tadi ada siapa lagi yang masuk? Saya melihat Pak Henry tadi menyapa, tapi belum sempat dibalas, belum sempat dibaca. Ini sinyal buruk banget. Mudah-mudahan sinyal di tempat Anda nggak masalah. Bentar ya. Pak Henry apa kabar ya? Pak Henry ini sahabat saya yang benar-benar teman jalan-jalan deh. Ya, ini benar-benar ngadat loh. Waduh, kok bisa ngadat? Bentar ya. Oke, padahal sudah dimonitor pakai 2 gadget ini. Sinyalnya semua diam. Oke, kita lihat lagi siapa yang sudah masuk. Ada Pak Thomas Gunawan, ada Mas Thomas Gunawan, ada si Pak Henry. Aduh, yang berikutnya lagi pada nggak kebaca ini. Well, anyway, saya harus mulai. Jadi hari ini seperti yang saya janjikan kepada Anda semua, kita akan bahas film Cat Runners dan saya akan datangkan bintang tamu yang bukan cuma sekedar menonton film seperti saya, melainkan dia juga sudah membaca bukunya. Banyak orang juga sudah melakukan baca bukunya gitu kan, baca bukunya, nonton film, sudah banyak melakukan. Satu lagi yang mungkin belum banyak orang melakukan adalah tinggal di Afghanistan. Ya, karena film ini konteksnya adalah Afghanistan. Siap? Kita akan mulai. Baik. Teman-teman semua, izinkan saya untuk memulai. Saya akan mulai dengan greetings dulu. Halo, saya Handoko Wikniwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro
untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-253 sejak pertama kali disiarkan tanggal 3 April 2020, 1,5 tahun yang lalu. Sekarang sudah episode 253, malam hari ini adalah membahas film Kite Runners. Dan kita akan menghadirkan tamu spesial yang bukan hanya sudah nonton Kite Runners, bukan tetapi juga sudah membaca bukunya dan bahkan pernah tinggal di Afghanistan. Sehingga beliau, ya, saya nanti akan panggil nama lengkapnya, tapi sementara sekarang panggil nama panggilannya, Mbak Mita akan bercerita tentang Afghanistan, akan bercerita tentang apa yang terjadi di sana, di lingkungan yang digambarkan di dalam buku atau film Kite Runners tadi. Saya akan langsung, karena kalau enggak Anda akan kehabisan waktu ngobrol sama Mbak Mita tadi. Ya, kita akan masuk. Ya, saya lihat dulu 253. Ya, sudah siap. Sudah ada? Oke, cuma wajah saya terlalu kecil. Kalau gitu wajah saya besarkan di sini. So, halo, apa kabar? Sekali lagi, Serajum 253, Handoko Maestro, Kite Runners. Ya, Jumat 12 November 2021. Nah, kita akan mulai, teman-teman semua. Bicara tentang Afghanistan, pasti yang pertama kali muncul di benak kita adalah peperangan atau sengketa. Ya, saya tidak akan bahas politik, saya tidak akan bahas terkait dengan agama, saya akan bahas tentang hal yang lain. Yaitu namun kali ini ada sisi lain yang bertolak belakang dengan yang ingin saya ceritakan, yaitu adanya persahabatan. Ada penyesalan di sana, gitu ya. Nanti itu akan menjadi bagian daripada bukunya. Mari kita masuk materi, teman-teman semua yang ada di sini. Ada iklan dulu ya. Iklannya adalah apa? Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di YouTube channel, kanal YouTube untuk edukasi, yaitu Handoko Maestro. Ya, please do subscribe. Silakan subscribe, silakan kasih like, silakan juga tulis komen, silakan juga sharingkan bagi mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa waktu sudah subscribe, pencet bel. Kenapa? Agar supaya Anda mendapatkan notif setiap kali ada postingan baru. Ya, dan Anda tidak punya kewajiban apapun juga, kewajiban nonton juga enggak, kewajiban untuk membayar atau apapun juga enggak. Dengan subscribe itu free of charge. Ya, yang tentu saja diharapkan seperti misinya adalah bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita masuk dulu. Apakah Anda sudah nonton film ini, The Kite Runners? Ya, kalau belum, rasanya cakep banget kalau Anda bisa nonton. Ya, bukan based on true story, based on novel. Ya, nah, nanti kita akan tanya kepada narasumber kita, Mbak Mita. Informasinya dirilis tahun 2007, film drama yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya Khalid Hosseini. Ya, mungkin saya juga salah spelling, tapi nanti akan dibetulkan juga oleh Mbak Mita. Apakah benar Khalid Hosseini atau novelnya seperti yang lain ya? Ada Khalid Abdallah, Amir Kadiri, ini tokoh-tokohnya ya. Ada yang Amir Muda, ada Hasan Muda, ya, ada Amir Kadiri. Jadi ini tokohnya, tokoh utamanya ini. Ya, terus apa yang terjadi? Kisah yang sangat emosional tentang persahabatan, keluarga, kesalahan yang menghancurkan, dan penebusan kasih atau penebusan cinta. Iya menarik ya. Oke, padahal itu anak kecil 2 ya, tapi nanti makanya saya nggak mau jadi spoiling juga. Anda sebaiknya nonton, tapi pastikan bahwa kalau Anda nonton, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Ya, minimal berurai air mata. Oke, baik, kita lihat dulu novelnya ya. Novelnya saya juga karena belum baca, nanti biar Mbak Mita yang cerita. Dirilis tahun 2003, novel pertama karya Khalid Hosseini, penulis Afghanistan Amerika, yang menjadi novel terlaris di New York Times selama lebih dari 2 tahun, dengan lebih dari 7 juta kopi terjual di Amerika Serikat saja. Ya. Tapi memang mereka itu bangsa pembaca novel, ya, beda dengan kita itu.
Kalau Anda tahu kita di tempat nunggu bus gitu ya, bukan baca novel masing-masing satu-satu, tapi ngobrol, kenalan jadinya. Jumlah adaptasi dibuat setelah publikasi termasuk film, beberapa pertunjukan panggung dan juga novel grafis, ya artinya semacam komik. Ya novel ini juga tersedia dalam audio multi CD yang dibaca oleh Hosseini sendiri, ya. Nah, ini Pak Hosseininya nih. Khalid Hosseini lahir tahun 65 di Kabul, Afghanistan. Jadi nulis dia juga UNHCR Goodwill Ambassador, ya. Dia telah bekerja memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan melalui Yayasan Khalid Hosseini. Jadi sekali lagi saya tidak bicara soal politik, saya tidak bicara soal agama, saya bicara tentang kemanusiaan, saya bicara tentang persahabatan. Baik, sebuah yayasan terinspirasi dari perjalanan Husseini ke Afghanistan dan sebagainya. Ini cerita tentang Khalid Hosseini. Organisasi mengumpulkan dana untuk membangun rumah bagi para pengungsi yang kembali ke Afghanistan. Nanti biar Mbak Mita yang cerita. Ini buku-buku lain daripada Khalid Hosseini. Ada buku pertama tentang buku setelah Kite Runners, ya, tentang A Dozen Splendid Sons, ya. Terus ada juga And the Mountains, dan sebagainya. Tuh, lihat ya. Sebentar, saya geser sedikit biar Anda bisa baca. Loh, kayak masih pindah saya. Nah, itu dia. And the Mountains Echo. Ya, ada Sea Prayer. Ya, saya belum baca semua karena saya bukan pembaca novel. So we will let Mbak Mita untuk bercerita kepada Anda. Ya. Terus siapa lagi? Kita kembali ke filmnya ya, terkait Runners. Apa yang terjadi berlatar belakang peristiwa yang penuh gejolak dari jatuhnya monarki di Afghanistan melalui intervensi militer Soviet, eksodus massal pengungsi Afghanistan ke Pakistan dan Amerika Serikat, dan adanya rezim Taliban. Ya, bercerita tentang Amir, seorang anak laki kaya yang bersahabat dengan Hasan, putra pelayannya. Ya, jadi bersahabat mereka. Cerita dibuka saat Amir dan istrinya melihat layang-layang menari di atas Teluk San Francisco. Loh, kok dibukanya dari situ? Iya, jadi film ini menggunakan teknik flashback atau kilas balik. Jadi Amir dan istrinya melihat layang-layang menari di atas langit Teluk San Francisco. Jadi Amir seperti yang kita tahu anak pria kaya di sana, terus kemudian akhirnya pindah ke Amerika, tinggal di San Francisco, dia bersama istrinya melihat itu layang-layang. Terus ingatan Amir melayang kembali ke masa kecilnya di Kabul, Afghanistan pada tahun 1978. Dia dan Hasan memenangkan kompetisi adu layang-layang di seluruh kota. Nanti Anda akan dengar dari Mbak Mita apa arti layang-layang buat orang Afghanistan. Ya, buat saya kecil saya masih main layang-layang karena saya kecil lahir di Purworejo, di mana masih banyak tempat yang luas untuk main layang-layang, ya. Tapi main layang tidak harus tempat yang luas, ya. Yang penting niat yang besar. Oke, ketika Hasan pergi mengambil layang-layang yang dijatuhkan Amir, maksudnya dia beradu begitu dan kemudian jatuh, Hasan diserang secara brutal oleh seorang pengganggu lokal. Amir temannya ini terlalu takut untuk menyelamatkan Hasan. Hanya terdiam menyaksikan dan tidak membela temannya. Coba bayangkan, padahal mereka itu bersahabat. Dan apa yang terjadi, teman-teman semua? Ya, ini nanti biar beliau cerita sendiri ya. Saya akan hadirkan bintang tamunya. Kalau saya ceritakan apa yang terjadi, nanti nggak lucu, gitu kan? Bintang tamunya aja biar cerita. Ini Mbak Mita, ya. Nanti lengkapnya seperti apa. Tapi boleh pesan sponsor dulu ya. Pesan sponsor dulu. Jangan lupa, teman-teman semua, ini nanti di postingkan di Handoko Maestro. Kalau ini hari Jumat, biasanya dipostingkan hari Selasa. Ya, Handoko Maestro adalah kanal untuk edukasi. Ya, kalau Anda pengen melihat hal-hal yang sifatnya inspiratif, maka Anda nonton yang satu lagi namanya Maestro Channels. Ya, adalah kanal inspiratif. Untuk dua-duanya silahkan subscribe. Free of charge, nggak bayar, gratis, tes. Dan nggak ada paksaan untuk nonton juga. Ya, tetapi kalau Anda merasakan itu bermanfaat, silakan nyalakan lonceng, ya, pencet bel, ada tanda belnya. Ini akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah diupload. Sekali lagi, Anda tidak punya kewajiban apa-apa, kewajiban nonton juga enggak, kewajiban bayar juga enggak, ya. Tetapi bila Anda itu merasakan manfaatnya, ya silakan manfaatkan dan silakan bagikan kepada teman-teman Anda.
Kenapa? Niatnya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pesan sponsor yang lain. Besok, bukan besok Sabtu ya, karena biasanya ini acara Sabtu, karena kanal yang sifatnya inspiratif tadi, ya itu hari Minggu, ya hari Minggu, saya akan kedatangan tamu di dalam acara sejam bersama Handoko Wijnyowargo yang akan membahas apa yang nanti kita bisa belajar dari kemajuan Korea Selatan. Kenapa saya tanya beliau ini? Padahal beliau ini bukan orang Korea Selatan. Beliau ini lahirnya di Pekalongan. Terus kemudian SD dan SMP sekolah di namanya sebuah desa atau sebuah kota kecil, sebuah kecamatan namanya Sukorejo di Kabupaten Kendal. Kemudian apa urusannya? Karena begini, beliau ini adalah calon duta besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan ya. Jadi mumpung beliau belum berangkat, ditodong dulu untuk sebuah interview ya. Jadi beliau adalah Pak Gandhi Sulistianto, ya orang-orang memanggilnya adalah Pak Sulis ya. Nah, Pak Sulis ini bukan seorang diplomat karir. Beliau ini sebelumnya adalah Managing Director Sinarmas. Anda tahu Sinarmas adalah grup yang sangat besar sekali ya, yang ada tentang perkebunan ya, sawit dan sebagainya ya. Terus kemudian Anda juga tahu beliau ada di properti ya, ada juga di telekomunikasi ya, ada juga di keuangan ya. Dulu ada memiliki BII, terus kemudian sekarang Anda juga tahu ada Bank Sinarmas dan sejumlah industri yang lain ya. Sinarmas adalah konglomerasi yang sangat besar dan Pak Gandhi Sulistianto ini adalah mantan managing director-nya, dan belum lama, belum ada sebulan beliau mengundurkan diri karena dipanggil oleh negara untuk mengabdi ya, dipanggil oleh negara untuk mengabdi menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Pada awal bikin publikasinya beliau sempat protes, "Han, saya itu belum dilantik, jadi jangan ditulis duta besar." Oh iya, oke. Masih calon duta besar ya. Tapi ya sudah oke lah ya, sudah tinggal nunggu pelantikan saja. Jadi seperti yang kita tahu, Korea Selatan adalah negara yang sangat maju secara ekonomi, ya juga kebudayaan. Anda pasti kenal drakor, Anda pasti kenal K-pop, ya. Dan beliau ke sana. Beliau yang senang nyanyi, senang karaoke, ke sana, ya. Tentu saja sebagai pebisnis selama 39 tahun, ya. Pasti sense of business akan sangat kuat sekali, dan kemudian harapan yang terbesarnya adalah kita bisa belajar sesuatu dari Korea Selatan. Ya. Kira-kira sebulan yang lalu saya juga mendatangkan duta besar Republik Indonesia untuk Tiongkok yang baru saja mengarang buku Unboxing Tiongkok, ya, di mana saya tanya apa sebetulnya yang penting. Beliau bilang bahwa bagaimana Indonesia bisa belajar dari Tiongkok 30 tahun terakhir. Karena 30 tahun terakhir Tiongkok itu equal dengan kemajuan Eropa selama 300 tahun. Ya, jadi kalau kita belajar jangan belajar yang 300 tahun, ya, belajar 30 tahun. Nah, itu dikaitkan juga dengan Indonesia 2045. Ada apa Indonesia 2045? Indonesia 2045 akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Ya, mosok 100 tahun kemerdekaannya tidak istimewa apa-apa, cuman begitu-begitu saja. Ya, tentu saja kita harapkan Indonesia akan amat sangat maju sekali ya pada nanti Indonesia 100 tahun. Teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Nah, beliau ini namanya Diana Mita Paramita, biasa dipanggil Mita, pernah tinggal di Afghanistan selama beberapa tahun dan beberapa kali, ya, karena keluar masuk, ya. Daripada saya salah cerita, daripada beliau ini yang saat ini ada di Australia, yang artinya kalau sekarang Anda jam 8 WIB, artinya di Australia itu jam 11 WIB.
WIB, WIA waktu Indonesia Australia. Maka daripada nanti takutnya beliau tertidur, mendingan kita undang langsung. Ya, kita undang dulu Mbak Mita, boleh nggak kalau diri Anda muncul? Bentar. Mbak Mita, halo. Yeay, hai, apa kabar? Baik, Ayo. terima kasih. Belum tidur, belum ngantuk, toh? Oh, belum, Belum biasa. ngantuk. Oke, Mbak Mita, boleh nggak ngobrol sedikit gini? Ya, Monggo. apa namanya? Tentu aja pertama kali saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di acara Serajum Live dengan episode 253 yang judulnya adalah Guide Runners. Ya, Mbak Mita, saya Jadi, itu cuma nonton filmnya. Jenengan itu baca novelnya, nonton filmnya, dan pernah tinggal di Afghanistan. Nah, nanti cerita ya, cerita tiga-tiganya ya, novelnya, filmnya, dan tinggal di Afghanistannya. Tapi sebelumnya keberatan nggak kalau Anda menceritakan diri Anda sendiri? So, who are you? Gitu. Monggo. matur nuwun Pak Handoko. Nama saya Diana Paramita, dipanggil Mita oleh teman-teman saya. Apa ya Pak saya cerita ya? Terkait Lahirnya di Afghanistan. mana? Oh, lahir. Saya lahir di Jogja, jadi saya Oke. memang orang Jogja, keluarga dari Madiun. Jadi Doyanannya Jawa. pecel. Wah, jelas itu. Pecel, Terus sambal pecel, kerupuk gapet. Nah, apa lagi ya? Hobi baca buku, hobi baca nonton buku, film, nonton film, memenuhi ya, syarat dua-duanya. Terus sama traveling. Nah, udah cocok. traveling, jadi makanya bisa sampai Afghanistan. Nah, pertanyaannya adalah, emang katanya udah sempat beberapa tahun dan beberapa kali ke Afghanistan. Ngapain di sana? Yuk, cerita. Wah, itu cita-cita yang apa ya? Sebenarnya saya nggak pernah cita-cita sampai sana, bahkan awal ke sana tuh Pak Handoko saya 2004 ya, itu juga nggak ngeh di sana tuh terjadi apa, itu saya nggak ngeh. Jadi saya sekedar senang adventure gitu, apa ya, petualangan. Berpetualangan. Ya, terus ternyata, oh alah, inilah Afghanistan. Tidak paham sama sekali, tapi kok nggak kapok ya saya jadinya Sempat kembali berapa lagi. tahun waktu tahun itu? 2004 saya cuman beberapa minggu, Beberapa kemudian minggu aja. tapi Terus? dari situ kok ketemu teman kerja di pemilu. Terus saya tanya, ada lowongan nggak sih gitu? Oh ada, tunggu Ini aja pemilu tahun depan. lembaganya apa? International Institution Ah, gitu? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Punya perusahaan Ya, bangsa-bangsa. jadi saya kembali biasanya semuanya dengan PBB ke sana. Iya. Jadi apa ya? Untuk urusan pemilu ya, Urusan pemilu, bukan nyoblos pemilu, menjadi penyelenggara barangkali atau menjadi pengawas penyelenggara, gitu. penyelenggara, Penyelenggara, bagian, oke. bagian dari penyelenggara. Bagian daripada penyelenggara. Ya, ya. Memang Terus. bidangnya, Emang bidangnya jagoan bidangnya pemilu. manajemen administrasi pemilu. Jadi Manajemen administrasi pemilu menarik ya. Profesinya ini khas banget ya. Manajemen administrasi pemilu. ya, ya, ya. Terus. Apalagi ya yang ini tentang saya. Ada yang Bahkan saya lupa nih dari tadi saya bilang which parts of Australia you are in. oh ya, ya, saya Uh, kebetulan gara-gara COVID ini ceritanya mau tengok anak malah mampet di sini dari gara-gara COVID itu. Gara-gara COVID nengokin Ya, anak terus nggak bisa pulang ya. ya bisa tapi karena waktu itu masih tugas, jadi saya sempat kembali ke Afghanistan itu Maret kemarin. Maret, ya saya kembali untuk menyelesaikan tugas saya yang sudah 2 tahun sebenarnya di sana. Jadi saya dapat izin pemerintah sini untuk kembali ke Australia, tapi Karena biayanya tugas ini ya, karena tugas ya, PBB soalnya ya.
Oke. Ya, jadi ada exemption ya, boleh Ada lah. exemption. Ya, tapi kalau sekarang tunggu dulu bordernya dibuka. Karena sekarang nggak, exemption-nya tidak berlaku ya. Kalau pergi lagi, belum. Oke, kecuali ada tugas lagi. Oke, baik. Mbak, cerita dong. Jadi sudah berapa kali di Afghanistan? Berapa lama totalnya? Kan tadi ada yang cuma 2 minggu, terus kemudian kembali lagi karena bekerja untuk panitia pemilu, tapi panitia pemilunya PBB. Terus kemudian konon kabarnya yang diceritakan, jangan saya yang ceritalah, jenengan lah yang cerita. Coba cerita. Saya itu sangat, jadi Kite Runner ini adalah buku pertama yang saya baca setelah saya tahun 2004 ada di Afghanistan. Pertama kali cip-icip. Terus saya kalau tidak salah saya beli tahun 2005. Tahun 2005 atau tahun 2008 kalau nggak salah, saya tuh punya beberapa buku. Itu sampai saya harus beli lagi karena hancur bukunya kemana-mana, jadi saking cintanya, karena buku itu menceritakan hampir, Pak Andoko, itu bukan hanya sebuah fiksi, memang ceritanya mungkin fiksi, tapi diambil mulai dari suara, dari baunya, dari makanannya, bahkan itu menggambarkan kenyataan asli di Afghanistan sana. Persisnya kota apa, Mbak? Di kota Kabul kan dia, tapi dia juga menyebutkan kota-kota di mana saya pernah tinggal, pernah bertugas tahun 2005. Bertugas, karena sebagai petugas pemilu pasti kemana-mana ya, nggak cuma satu tempat di ibu kota saja. Gimana ceritanya? Pada saat itu masih masih aman ya bagi saya tahun 2005. Jadi bukunya terbit, setelah itu saya baca, kemudian saya berada di sana. Setelah kembali ke Indonesia, saya baca lagi, itu seperti memori kembali lagi, karena ada tempat di mana Amir, si tokoh ini, kalau tidak salah. Anak orang kaya itu ya, Mbak Mita ya. Ya, Amir dengan bapaknya, siapa sih bapaknya? Bapaknya Amir. Bapaknya Amir. Kok bisa loh, baru nonton loh saya tuh sampai itu tinggal di ada tempat namanya Wazir Akbar Khan. Wazir Akbar Khan itu seperti menteng di Indonesia, di Jakarta. Jadi kelas pemukiman elit lah ya. Karena memang bapaknya itu digambarkan kaya ya. Ya, karena juga suku atau etnis Pashtunnya dia itu membuat dia memang jadi kaum elit. Nah, daerah itu seperti yang dideskripsikan oleh bukunya itu memang mirip. Bahkan dia bilang Street 15. Saya dulu tinggal di Street 11. Jadi beda 4 gang lah ya itu ya, kalau 4 gang. 4 gang. 4 gang. Dan saya makanya begitu disebutkan itu saya bilang, ya ampun, ini kan tempat saya kalau pulang pergi ngantor tuh ya di situ gitu. Jadi saya membaca kembali, bahkan saya nonton filmnya itu kemarin juga sempat, terakhir itu ya mewek-mewek juga sih. Tapi masih juga, padahal kan nonton nggak mungkin cuma sekali kan, Mbak ya. Enggak. Tapi tetap meweknya itu tidak, karena mungkin juga kayak si itu ya, Amir waktu di San Francisco, dia kayak terlempar kembali ke masa waktu masih di Kabul gitu ya. Jadi Mbak juga kayak nonton di Jakarta ataupun di Australia, itu kelempar kembali seperti kayak di waktu masih di Kabul di Street 15 atau Street 11 tadi ya. Saya tuh baca pertama kali itu sempat naik pesawat dari Bangkok ke Malaysia. Saya beli bukunya. Di pesawat saya nangis-nangis, Pak Andoko. Buset, ini ngalah-ngalah kayak nonton drakor. Tapi saya nangis-nangis itu karena karena memahami ya, karena saya juga bekerja dengan orang Afgan, saya bekerja dengan orang Pashtun, dan memang Pak Andoko, Hazara tuh kok ya sial aja gitu. Ojo diundang Pak Andoko dadi ketok tuwa to yo. Mas Handoko. Iya, terus. Tapi Hazara itu pembantu atau yang bersih-bersih
Iya. di tempat saya tahun 2008 kalau nggak Iya. salah, itu juga orang Hazara, mirip seperti si Hasan. Iya. Jadi apa itu yang membuat saya teringat, bahkan makanannya yang disebutkan di sana, terus Dinarasikan dengan baik sekali oleh Khalid Hosseini ya, Pak ya. sekali. Ya, Heeh. tapi memang kalau khusus So, untuk well, you are talking about the novel or you are talking about the movie? perbandingannya, itu Heeh. dia menariknya, Iya. novelnya itu mirip sekali Hmm. dengan apa yang saya lihat dan saya alami. Nah, saya lihat filmnya itu mungkin kalau biasalah ya, habis baca buku, lihat film itu kadang-kadang ngek gitu, kok banyak yang hilang gitu. Memang, tapi lumayan bagus itu. Mungkin pada saat baca bukunya juga punya bayangan-bayangan sendiri kemana-mana kali. Terus dan itu tidak Kemiripan, digambarkan di film, enggak? kemiripan. Jadi Kemiripan, iya, bentuk oke. tembok yang ada di film Iya. itu terlalu bagus, terlalu sempurna. Heeh. Jadi dia lebih ke arah Pakistan bentuknya. Ya, karena syutingnya Bangunan. juga tidak di Afgan karena alasan keamanan kalau nggak salah ya. Oh jelas, Iya, ya. iya. Tapi pintar itu, karena kalau saya lihat Heeh. DreamWorks itu kalau nggak salah punya Spielberg ya, DreamWorks Iya. itu. Kalau nggak salah, dia ternyata setelah saya lihat lagi filmnya dia dibuat di China. Jadi yang mencari lokasi loh Mbak yang bagus mirip. Bahkan yang bagus itu tahun-tahun misalnya 70 berapa pada waktu si Amir masih kecil, itu juga gayanya itu kan secara sejarah dia cocok, timingnya cocok. Jadi kalau di line ya dengan sejarah yang Iya, ada di iya, Afghanistan itu iya. cocok. Itu yang membuat buku ini saya rasa sangat laku itu di situ karena banyak orang yang bisa relate ya, bisa Iya. klik gitulah. Oh iya tahun sekian. Jadi dia melihat sejarahnya, kemudian masukkanlah cerita si Khaled Hosseini tadi gitu. Mulai dari masa kecil. Jadi bahkan dia lari waktu masuk di tangki itu, Iya. dia sempat masuk kan, dia lari itu betul-betul tahun yang sama. Itu memang di sejarah memang ada. Masuk di tangki tapi kurang tragis itu. Karena Kurang kalau tragis. bukunya itu kan nyesek baunya bensin atau Ya, diesel itu. digambarkan dengan sangat luar Ya, biasa ya. ya, tapi Karena memang keahlian daripada Khalid Hosseini sendiri. ya, Iya, oke. tapi Terus di ini banyak sebenarnya yang bisa bikin kita tear jerking ya, bisa nangis-nangis lebih daripada yang filmnya itu bisa lebih banget, tapi ya mungkin waktunya pendek ya, dia cuma 2 jam kalau kita baca kan berhari-hari. Tapi luar biasa Pak, itu produksinya menurut saya filmnya juga well done ya menurut saya. Bahkan saya menonton film itu kata-kata Farsi dari bahasa Persianya itu saya juga nyangkut, saya paham gitu loh, karena itu yang dipakai sehari-hari. Jadi saya kurang paham aksennya itu ke arah Iran atau ke arah Afghanistan, tapi bagus itu. Bagus sekali. Jadi dan sebenarnya ini 2 persahabatan dari 2 etnis ya, Pashtun dan Hazara. Memang dan 2 etnik yang mungkin secara struktur sosial juga berserata waktu itu. Ya memang berserata ya Mbak ya, Pashtun yang dan satu Hazara paling itu ya. tinggi, yang satunya istilahnya jadi pembantu, dan rata-rata lucunya Pak Handoko di sana pembantu-pembantu yang ada itu hampir jarang yang Pashtun ya, kecuali dia kerja untuk PBB. Tapi kalau rumah tangga biasanya Hazara itu memang cenderung menjadi pembantu. ya. Dan sikap ini siapa yang jadi Asef yang jadi protagonisnya itu. Iya. Ya, itu memang ada sikap-sikap kekerasannya memang betul mirip orang-orang ini ya. Deskripsi dari berita-berita yang saya baca juga. Dan praktek-praktek seperti apa yang dilakukan Asef ke Hasan pada waktu kecil, itu bikin gerus ya, karena
Itu terjadi. Itu terjadi. Bahkan orang dewasa pun bisa mengalami itu gitu. Yang dia masuk ke lorong terus dia dikeroyok oleh teman Asef itu. Jadi apalagi ya Pak, itu luar biasa. Kalau di bagian itu dan pada saat Amir melihat, terus kemudian Amir do nothing, ya itu akhirnya menjadi sebetulnya nggak tahu, menurut saya kan, saya nggak baca novelnya, tapi Mbak Mita baca novelnya, menurut saya itu menjadi apa ya? Menjadi beban hidup bagi seorang yang namanya Amir, karena dia merasa dalam tanda kutip berdosa terhadap teman sahabatnya itu, sehingga dia harus melakukan penebusan gitu ya, dengan kembali ke Afghanistan dengan segala resikonya, Mbak Iya, itu kembali ke Afghanistan itu ya diceritakan ya. Sebenarnya bukan masalah, mohon maaf, si Hasan diperkosa oleh Asef, tapi pada saat kecil ya, itu sudah membuat dia merasa bergolak ya. Jadi sudah something is wrong gitu, ada yang salah dengan situ. Tapi yang dia bikin kaget pada saat dia kembali diminta oleh Rahim, jadi pamannya yang memberikan dia buku, itu untuk ke Pakistan, sebenarnya rahasia keluarga bahwa si bapaknya itu menghamili anak pembantu yang Hazara untuk tidak membuat malu atau mencoreng muka, makanya dia diangkat anak oleh Ali. Nah, oleh Ali, temuan itu yang dari novel ini yang bikin saya ternganga-nganga pada saat baca, kemudian buku lihat filmnya itu di situ. Saya bilang, waduh, itu luar biasa itu. Harus di bukunya itu lebih ngeri lagi, yang namanya orphanage-nya itu yatim piatunya itu lebih ngeri lagi digambarkan. Tapi akurasinya bagus Pak, akurasinya bagus filmnya. Dari ini cantik lah menurut saya, tragis, sedih. Saya nonton lagi. Apalagi Pak yang istimewa? Ini Soraya, istrinya itu istilahnya hampir seperti orang dia kan juga pastun ya, dan bapaknya istrinya si jenderal siapa namanya itu memang, saya kebetulan kerja dengan orang yang namanya Jenderal Shafak gitu, dan dia memang modelnya kayak gitu rambutnya pakai kumisnya itu memang sebenarnya jenderal itu belum tentu militer itu, karena dia mungkin pejuang mujahidin. Jadi disebut Jenderal Shafak. Kalau teman saya kalau di situ kan jenderal siapa, tapi stereotipnya itu menarik sekali, menarik. Fitur etnisitasnya juga iya. Ya, jadi saya kira Khalid itu juga pastun ya. Jadi yang pemainnya Amir itu juga model-modelnya seperti itu, tapi dia lebih, sayangnya rambutnya keriting ya, biasanya kalau orang sana tuh nggak keriting. Tapi bagus. Ini a blessing sebetulnya bisa ketemu dengan Mbak Mita yang pada saat kita mikir gitu kan. Kan kami juga harus nggak bisa film Hollywood semua gitu ya, agar supaya ada film Indonesia, kadang-kadang ada film dari negeri lain yang dianggap bagus gitu kan. Kami juga baru membahas film dari Korea yang belum lama ini mendapatkan Academy Award gitu ya. Terus kemudian dapat Guide Runner dan kemudian bisa dikenalkan oleh sahabatnya Mbak Mita untuk Mbak Mita aja deh yang muncul gitu ya. Mbak Mita punya karakter yang lebih menarik dalam artian baca bukunya, baca novelnya, nonton filmnya, dan tinggal pernah ngelewatin Street 15 lah ya, yang digambarkan di dalam film itu. Mbak, kalau cerita yang agak sedikit lebih santai nih, kalau selama dia berjalan makan sing enak ya apa, sing doyan apa? Yang disebutkan di buku itu, di film itu? Enak. Ada kata kebab. Iya, kebab. Itu di film itu.
Ya, lem kita kebab. punya lah kebab di sini juga, tapi beda Oh, rasa tapi tentu aja. beda. Nah. Mohon maaf, beda. Wah, di sana itu rasanya nggak ada duanya, Pak. Beda, beda. Ibaratnya kayak mangan gudeg nih rane Yogyo ya siji rasane ngono ya, Mbak. Betul. Saya Iya. tugas kembali tahun 2019. Iya. Saya 1 minggu itu, satu teman unit saya, tiap hari saya bilang, 1 minggu ini saya traktir, saya yang bayar makan siang. Jadi Di setiap mana nih? Di di Jogja? Kabul, di Oh, di Kabul, Kabul, di Kabul. ya, Oke, terus. karena saya senang sekali makanan sana itu, entah itu sudah ada Oh, waktu Mbak lalapnya. kembali dari sekarang kotanya apa tempat Mbak tinggal di Australia? Oh, saya di Warwick sekarang, 2 Di jam dari daerah Brisbane. Ya, di dekat ya. Brisbane ya. Ya, tapi waktu Oke. itu tugas 2019 kan saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Oke. Ya, berangkat dari Indonesia saya ke sana. Nah, Ya. tugas pertama itu saya 1 minggu kembali ke Kabul itu saya menikmati makanan itu mulai dari kabuli. Kabuli ada di Indonesia tapi beda rasanya. Beda. Ada pokoknya kalap macam-macam enak makanannya. Jadi ada dideskripsikan. Jadi kalau baca bukunya atau nonton filmnya kayak kembali ke Afghanistan, sama seperti Amir lihat layang-layang dan kemudian ingatan dia kembali ke Afghanistan juga. Mbak pernah cerita kalau nggak salah tentang layang-layang, ya, bahwa katanya layang-layang ini memang spesial di sana, sehingga mungkin bukan cuma sekedar kenapa kok itu jadiin judul, pasti ada alasannya. Silakan cerita, Mbak. Tampaknya budaya layang-layang itu juga ada dari Pakistan. Jadi memang area itu anginnya juga banyak dan memungkinkan untuk main layang-layang ya. Ya, kecuali badai debu, nah itu mereka nggak ada. Dan karena sayangnya saya tidak bisa melihat dari dekat ya. Jadi kalau pas keluar dari tangsi saya baru saya bisa melihat dan itu waktu-waktu tertentu. Tapi memang agak dibatasi karena daerah-daerah tertentu di Kabul dan area-area yang terbuka itu suka ada apa itu namanya? Landmine itu apa ya? Ranjau darat. Ranjau ya, darat. Ya. Itu bekas perang-perang itu sehingga ada area tertentu. Tapi lokasi tempat diambil gambar itu yang agak arah ke gunung ya, jadi ada kota Kabulnya dan ada itu memang layang-layang ada, tapi selama saya bertugas atau mungkin karena saya pas nggak keluar di waktu itu ya, itu tidak banyak layang-layang ya. Mungkin bahannya mahal, anginnya terlalu kencang. Jadi daerah lain mungkin bisa, tapi saya enggak ya. Saya tidak menyaksikan langsung karena memang saya tidak bebas keluar. Tapi memang biasa, artinya merupakan sebuah permainan anak-anak di sana ya, Mbak ya. Dan apa ya, kalau kita ya lomba apa ya Pak ya kalau di Indonesia itu ya. Kalau di kampung saya juga ada layang-layang, Mbak, karena tarik tambang. Tarik tambang. Kalau di Indonesia itu tarik tambang yang top lah ya. Tapi kalau lain-lain ada seni memburu barang. Kalau yang putus ya dikejar ya. Ya. Dan itu memang si Hasan disebut kite runner. Jadi sebenarnya buku ini lebih mendeskripsikan tentang Hasan, ya, karena dia yang lari, bukan kite flyer, tapi dia kite runner. Jadi cuman sayang memang selama masa Taliban itu tidak boleh, karena dia dianggap suatu kegiatan olahraga yang tidak masuk dalam kategori itu un-Muslim gitu katanya. Sehingga sekarang nggak bisa. Jadi nggak bisa jual lagi selama ini. Iya. Kalau Mbak Mita sendiri kecilnya dulu suka main layang-layang juga kan? Nah itu dia makanya yang menarik, saya suka. Jadi waktu membuat ini, apa tuh namanya? Kalau main layang-layang itu kan diunduh gelasan. Gelasan. Ya.
itu juga pernah ngalami dulu hobi, sehingga saya ada Bukan yang gelasan jadi ya, gelasannya bikin sendiri gitu ya. Yang yang pakai ininya, ngancurin beling segala macam gitu enggak? ya ya dulu dibekali dulu, diajarin oleh bapak saya itu. Dan kemudian Tapi tangannya tergores-gores keluar darahnya oh gitu. ya ya, tapi ya gara-gara itu terus akhirnya berhenti. Tapi saya paham Ya, gimana kesenangan kita menarik karena apa, angin itu loh. Itu ya, luar biasa. Jadi kalau sudah bisa menyeat-nyeot itunya, palayangnya itu ya, loh Pak, itu ya. luar biasa. Saya rasa itu adalah suatu apa kesenangan anak-anak laki-laki di sana ya. Jadi simbol lah, simbol kebebasan, simbol apa warna anak-anak kehidupan yang tidak mudah mereka dapatkan gitu. Jadi kayak runner ampun deh itu memang tear jerking beneran bisa bikin nangis. Ya sayangnya tidak banyak karena banyak bom-boman Pak. Jadi mungkin kegiatan seperti itu agak dibatasi ya di sana. Oke, sayang Ya, ya. Tapi sayangnya. oke, ini agar supaya ini menutup daripada pembicaraan kita, pertama kali tentu saja terima kasih sudah di sana malam-malam masih bersedia untuk menjadi tamu, cerita, dan mungkin juga membawa perasaan melayang ke Afghanistan ya. Ya, jadi apa namanya? Karena saya yakin pada saat menjelang acara ini kan kita janjian dari minggu lalu gitu ya. Pasti nggak mungkin Mbak Mita nggak ngelirik-ngelirik bukunya atau nggak coba ngintip-ngintip videonya gitu. yang kalau tear jerking jadi akhirnya pasti ngeluarin air mata lagi gitu ya. Sudah 3 kali Pak saya baca bukunya. Udah 3 kali. Mungkin buat penutup Mbak Mita, apa namanya? Mungkin cerita karena sebagai orang, kalau saya sendiri kan cuma cerita saya nonton filmnya. Itu kan saya juga mungkin sekitar 3 kali. Yang satu sekali memang sengaja nonton, yang sekali lagi mungkin 2 kali itu kebetulan masuk ke kamar nyetel ini terus kemudian kok ada gitu ya, terus kemudian nonton lagi gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit apa yang paling kita based on your perspective ya Mbak Mita, apa yang kita bisa belajar yang mungkin non agama, non politis ya, dari sebuah buku Khalid Hosseini yang merupakan sekarang menjadi rangkaian buku ya, karena ada setidaknya kalau dari researchnya ada 4 buku Khalid Hosseini yang terkait ini, tapi tetap aja Kite Runner is the the, the trigger untuk akhirnya keluar buku kedua, ketiga, dan 4. So, what is the lesson learned of nonton baca bukunya, of nonton filmnya, dan of living there? Monggo. Apresiasi saya itu lebih ke we have to cherish apa ya namanya budaya, harus kita hargai, kemudian kehidupan anak-anak. Jadi baik dari baca buku, nonton film maupun tinggal di sana, pendidikan, perbedaan, kehidupan anak-anak, keluar dari lingkaran kekerasan itu adalah hal yang menjadi apa ya, saya yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia itu bersyukur. Ada suatu saat saya, karena saya baca buku Kite Runner ini dan apa yang terjadi dengan Hasan terkait dengan Asef di lorong di apa Wazir itu, kalau tidak salah waktu ada kejadian yang tidak enak itu, saya sangat bersyukur bahwa anak-anak saya lahir di Indonesia, laki-laki. Karena anak-anak saya mirip dengan Hazara. Muka-muka kita kan lebih ke arah Mongoloid. Bahkan orang saya di sana dikenal orang sebagai Hazara. Saya bersyukur karena anak laki-laki saya itu bisa hidup sehat dan bebas dari kekerasan. Jadi apresiasi makanan iya, apresiasi budaya iya, sedih karena semua yang terjadi di sana, tapi rasa syukur itu ada, Pak Handoko. Rasa syukur bahwa
ya that's the biggest ini ya. I'm being very very grateful bahwa anak saya laki-laki itu tidak lahir di sana. Karena dia bisa diculik, bisa diperkosa laki-laki di sana itu. Jadi itulah apa ya? Ya agak sedih sih sebenarnya Pak, tapi in general ya what can we do ya? Apa yang kita pelajari? Bersyukur. Yeah. Jadi orang Indonesia itu bersyukur. Jadi ya, itu yang harus ini ya, dengan segala kekurangannya bersyukur itu menjadi penting sekali. Iya. Oke. Baik, apalagi Mbak yang mungkin bisa menjadi lesson learn? Lesson learn? Untuk orang yang ambisius seperti saya, pengennya jadi penulis novel seperti Khaled. Seperti Khaled Husseini. Siapa tahu itu saya akan gunakan buku dia untuk menjadi referensi juga. Pada suatu saat saya ingin sekali menulis sebuah cerita seperti dia, itu luar biasa. Seni menulisnya saya sangat geleng-geleng kepala. Apresiasi ya. Ya karena saya juga membaca 2 buku dia setelah yang ini, dan itu juga masih benar-benar menyiratkan apa yang ada di sana, walaupun bentuk fiksi ya. Lainnya lagi apa ya Pak ya? Banyak banget ya Pak. Kalau gitu gini, kita tinggalkan yang lain-lainnya bagi yang belum nonton dan belum baca novelnya, belum nonton filmnya. Ya, you don't have to go there. Ya, you can enjoy the movie, enjoy the novel. Ya, dan kemudian mendapatkan lesson learn daripadanya. Jadi sebagai film, Kite Runners adalah film yang luar biasa. Baru saja Anda juga mendapatkan sebuah impresi dari Mbak Mita ya bahwa Kite Runners itu novelnya bisa jadi lebih secara spesifik, secara detail menggambarkan kenyataannya karena beliau sudah mencocokkan dengan aktivitasnya di sana ya. Kehidupan yang nyatanya di sana, bahkan cuma beda 4 gang tuh, gang 11 dan gang 15 gitu ya. Jadi baik teman-teman semua yang ada di sini hari ini kita sangat bersyukur kita kedatangan tamu yaitu Mbak Diana Mita Paramita yang sudah baca novelnya, sudah nonton filmnya dan bahkan dengan sangat luar biasa sudah pernah tinggal di sana. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua. So we can learn dari apa aja, ya. Dari siaran ini, terus kemudian Anda nanti kemudian nonton, Anda kemudian nanti baca, dan kemudian kalau itu pelajaran baik, bagikanlah kepada orang lain. Mbak Mita, thank you so much sudah menjadi tamu, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Tidak hanya buat yang mendengar saat ini, tetapi juga buat selanjutnya. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Ya, terima kasih.